Jadi mereka hanya berpikir bagiannya sendiri saja, tanpa berpikir kita harus menyelesaikan rencana Tuhan buat bangsa ini. Tidak ada pursuit, tidak ada upaya maksimal untuk mengakhiri pertandingan dengan stronger, dengan lebih baik. Kalau saja orang Israel menyelaraskan hidupnya dengan visi Tuhan, ya, rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem, itu visinya, kemuliaan Tuhan turun lewat situ, mereka mungkin selamat. Kalau ada pemimpin hamba Tuhan jatuh, bukan karena setannya hebat atau kuat, bukan. Karena banyak pemimpin lupa janji Tuhan. Beri judul pasal 25 ini, saat tidak berfungsinya visi Allah dalam diri pemimpin. Jadi orang bisa punya visi, saudara bisa punya visi hidup, tujuan hidup, tapi apakah itu berfungsi tidak mengatur hidup setiap hari? Itu pertanyaannya. Tema kita sepanjang 2 kitab ini adalah it doesn't have to end this way. Tidak harus berakhir seperti ini. Ya, pasal 25, kalau kita lihat di Yeremia pasal 38 sampai pasal 52 itu tragis sekali, menyedihkan. Setelah Yeremia, setelah Babel menghancurkan semuanya di Israel, jadi pasukan Babel itu datang 4 kali ke Yerusalem. Tahun 605 itu waktu dia ngangkut Daniel dan teman-temannya, Israel kalah. Kemudian dia datang lagi tahun 597 bawain barang-barang lagi. Kemudian dia hancurkan Yerusalem, Bait Allah tahun 586. Ya, kemudian dia terakhir kali dia datang tahun 582 waktu dia ambil sisa-sisa Israel yang lain. Tidak harus berakhir seperti itu. Itu bukan plan Tuhan dari awalnya. Tapi karena kepemimpinan yang gagal, ya, sepanjang lebih dari 400 tahun ini, raja-raja ini, maka ujungnya menyedihkan sekali. Maka Yeremia kemudian nulis kitab ratapan, ya, ratapan melihat nasib Israel. Topik pertama yang saya renungkan adalah apa sih yang terhilang, tidak tampil dalam kepemimpinan raja-raja Israel dan Yehuda. Kita belajar banyak dari 2 kitab ini. Ada mungkin 20-an raja di Israel, ya mungkin 20 raja di Yehuda. Apa yang tidak tampil kalau saya bandingkan dengan kepemimpinan Tuhan Yesus, yang tidak tampil apa? Ya, supaya bukan cuma nyalain mereka, supaya kita introspeksi dan refleksi juga. Yang pertama, kita tidak lihat di antara 40-an raja ini, rencana suksesi kepemimpinan tidak ada. Kita lihat aja mulai dari Daud dan segala macam, anaknya bunuh-bunuhan dan segala macam. Perencanaan suksesi kepemimpinan yang baik, upaya sungguh-sungguh mempersiapkan dan membangun pemimpin berikutnya atau penerus yang lebih hebat dari dirinya, tidak ada. Jadi sempat dalam rangka waktu lebih dari 400 tahun, 40 raja atau lebih, kita tidak lihat ada upaya sungguh-sungguh membangun, mempersiapkan pemimpin berikutnya, successor, ya. Orang yang lebih baik daripada dirinya sendiri, tidak pernah ada. Kosong sama sekali, absent.
Yesus ngomong sama muridnya, kamu nanti akan bisa ngerjakan hal-hal yang lebih besar daripada ini. Di Yohanes 14. Ya. Tapi di 40 raja ini tidak ada satupun yang berpikir seperti itu. Yang kedua, yang tidak kita lihat adalah kepemimpinan hamba, servant leadership. Kepemimpinan hamba itu apa? Soal kerendahan hati, upaya untuk selalu mencari apa yang terbaik buat orang-orang yang dipimpinnya. Jadi Yesus itu memang beda. Kalau raja-raja zaman dulu, rakyat mati untuk raja. Yesus raja mati untuk rakyat. Jadi Yesus selalu mikirkan apa yang terbaik untuk orang yang dipimpinnya. Bahkan sampai mati sekalipun, Yohanes pasal 13, sampai akhir hidupnya dia mengasihi murid-muridnya. Itu yang tidak ada di semua raja-raja termasuk Daud sekalipun. Ya, mengasihi orang yang dia pimpin, memikirkan kebaikan orang yang dia pimpin. Itu nggak ada. Yang ketiga, pemuritan dalam keluarga. Upaya untuk menjadi orang tua yang hebat bagi anak-anak mereka dan pentingnya sebuah keluarga tidak tercatat dalam sejarah Israel selama 400 tahun lebih ini. Raja-raja yang hebat, yang baik sekalipun, tidak ada indikasi mereka memuridkan anak-anak mereka dengan baik. Tidak termasuk dalam indikator seakan-akan waktu itu. Menjadi great parents, orang tua yang hebat buat anak-anak mereka, tidak ada rasanya. Ya, itu yang missing. Yang nomor 4, moral courage, keberanian moral. Keberanian moral itu apa? Upaya mengerjakan apa yang benar berapapun harganya. Nah, itu juga tidak kelihatan. Jarang ditemukan atau tidak ditemukan keberanian moral. Orang berani nanggung akibatnya karena keputusan yang diambil. Ya, mengerjakan hal yang benar. Yang kelima, resilience, pantang menyerah. Ya, upaya maksimal untuk mengakhiri pertandingan dengan sangat baik. Jadi mereka hanya berpikir bagiannya sendiri saja tanpa berpikir kita harus menyelesaikan rencana Tuhan buat bangsa ini. Tidak ada pursuit, tidak ada upaya maksimal untuk mengakhiri pertandingan dengan stronger, dengan lebih baik. Ini 5 hal yang saya lihat absent, tidak ada atau hilang dari kepemimpinan raja-raja di Israel dan di Yehuda. Apa sesungguhnya, kalau saya renungkan ya, raja terakhir namanya Sedekia, apa semestinya yang bisa dikerjakan untuk menyelamatkan Sedekia supaya tidak berakhir di tangannya dia kerajaan Israel ini. Ya. Jadi kita renungkan beberapa hal. Yang pertama, ada 4 hal. Yang pertama, ada ayatnya di dalam 2 Tawarik 36, 13a. Lagi pula, ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Jadi Nebukadnezar minta Sedekia bersumpah bahwa dia akan setia pada Babel, sumpah demi Yahweh. Bukan demi Allahnya Babylon, enggak. Demi Allahnya Sedekia sendiri. Dia ngerjakan itu. Seandainya dia ini orang yang faithful, orang yang setia, orang yang tidak berkhianat, orang yang loyal, orang yang mematuhi, menggenapi janjinya sendiri, maka dia bisa selamat. Maka Israel, bait Allah, Yerusalem, temboknya tidak harus hancur. Ya. Jadi pertama yang bisa menyelamatkan Sedekia dan Yehuda, Yudea, ya, kerajaan Israel adalah kalau saja pemimpin itu bisa dipercaya, yang diomongkan dikerjakan, mulutnya bisa dipegang. Ya. Kalau saja semua pemimpin bisa dipegang mulutnya, mungkin dia bisa selamat dan bisa menyelamatkan bangsanya. Yang kedua, dikatakan di dalam 2 Tawarik 36 ayat 13b, ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan. Jadi Tuhan ngirim peringatan, wejangan, peringatan, nasihat, tapi dikatakan dia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya. Kalau saja dia itu teachable,
rohnya roh mau belajar, mau diajar, maka mungkin dia tidak harus dibutakan matanya dan kemudian dipenggal semua anaknya di depan matanya, bangsanya habis. Kalau saja dia teachable, ya, mau belajar, mau berubah, dia tidak mau berubah. Dia tegarkan tengkuknya, dia keraskan hatinya, dia tidak mau berbalik. Sama dengan pemimpin hari ini. Kalau saja kita mau belajar, mau berubah, mau ngaku salah, ya, roh belajar, roh suka belajar, ya, maka mungkin kita selamat dan kita bisa menyelamatkan bangsa ini. Yang membuat keluarganya habis semua, pejabat dihabisi semua, bangsa Israel habis semua karena dia menegarkan tengkuknya, tidak mau berubah, tidak mau belajar, ya, dan tidak mau berbalik pada Tuhan. Yang ketiga, dikatakan di 2 Tawarik 36 ayat 14, semua pemimpin di antara imam, jadi pemimpinnya imam dan pemimpinnya rakyat, berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan semua. Jadi visinya waktu dibangun adalah kemuliaan Tuhan di atas bait Allah ini. Inilah pusat daripada janji Tuhan kepada bangsa pilihan. Lewat bangsa pilihan, bangsa-bangsa diberkati semua. Sekarang berkali-kali tiap hari tindakan mereka, perbuatan mereka tidak sinkron dengan visinya Tuhan. Visinya ada, tapi dysfunctional, tidak berfungsi sama sekali. Kayak banyak lembaga, banyak organisasi, banyak gereja punya vision statement. Tapi tindakannya sehari-hari ngikuti orang-orang di sekitarnya. Ngikuti apa yang diharapkan, apa yang bisa menyenangkan, apa yang mendatangkan pujian orang di sekitarnya. Bukan visi yang dari Tuhan. Visinya ada, bukan tidak ada. Visinya ada, mau kemana hidupnya ada, tapi kelakuan kita, perbuatan sehari-hari lebih dipengaruhi oleh perbuatan orang-orang di sekitar kita. Kita pedomannya bukan visi yang Tuhan berikan buat hidup kita, tapi lingkungan kita, orang sekitar kita. Kalau saja orang Israel menyelaraskan hidupnya dengan visi Tuhan, ya, rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem, itu visinya. Kemuliaan Tuhan turun lewat situ, mereka mungkin selamat. Ya. Kalau saja visi itu tidak dinajiskan, tidak diabaikan, mungkin Sedekia tidak harus menderita seperti itu, anak cucunya mati semua. Ya. Cuman sayangnya kelakuan mereka tidak cocok dengan visi yang ada di Yerusalem. Yang keempat, dikatakan di 2 Tawarik 36-15, Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Tapi tidak didengar. Ya. Problemnya Sedekia dan para pemimpin Israel ini tidak bisa mendengar. Ya. Tidak bisa mendengar, tidak mau belajar untuk mendengar. Kalau saja pemimpin bisa mendengar dengan aktif, dengan efektif, dia mungkin selamat dan bisa menyelamatkan bangsanya. Ya, tapi mereka menolak untuk mendengar, bahkan mencemooh yang membawa beritanya. Jadi mendengar itu perlu upaya untuk belajar. Ngomong gampang, dengar sulit. Ya, jadi perlu dengar dengan aktif. Jadi ada 4 hal. Kalau saya pikir-pikir, kita belajar dari hidupnya si Sedekia ini. Kalau saja ada 4 hal ini, dia tidak harus menjadi raja terakhir di Yudea. Anak cucunya tidak harus mati. Semua pengawalnya tidak harus mati. Tembok Yerusalem tidak harus hancur saat itu. Bait Allah tidak harus habis saat itu. Kalau saja ada 4 hal ini. Pernah tidak terjadi dalam hidup saudara, di mana visi Allah dalam hidupmu tidak berfungsi? Sudah tahu visinya apa, tapi keputusan, tindakan saudara sehari-hari itu tidak mengikuti visi Allah, tapi mengikuti standar orang-orang di sekitar saudara. Ya. Jadi kalau standarnya adalah
yang dipuji orang sekitar saudara adalah mobil atau ini atau itu, saudara ngejar itu, ngikuti itu daripada ngikuti visi yang Tuhan berikan. Ya. Pernah enggak? Kalau enggak pernah ya enggak apa-apa. Ya, tapi pernah enggak saudara dalam hidup saudara satu saat ya, mungkin sekarang, mungkin enggak sekarang, di mana upaya saudara, energi saudara, aktivitas saudara tidak mengikuti visi ilahi buat hidupmu, tapi ngikuti expectation, harapan, penerimaan orang-orang di sekitar saudara. Setelah orang Israel dibuang ke Babel, kemudian diberitahu oleh nubuatan oleh Yeremia bahwa kalian akan di tanah pengasingan selama 70 tahun. Setelah 70 tahun akan dibawa pulang kembali ke Israel. Supaya apa? Supaya tanahnya bisa mengalami sabat dan segala macam. Jadi sebagai pemimpin, sebagai nabi, Yeremia ini bagaimana sustain the people. Kenapa orang Israel, bangsa yang sudah pernah bolak-balik dibuang keluar wilayahnya, bisa kembali lagi sampai hari ini? Ya, bangsa Yahudi. Kenapa bisa dicerai-beraikan oleh tentara Roma, hari ini balik lagi? Apa yang sustain? Apa yang buat bangsa ini bisa bertahan? Nah, Yeremia tahu yang bisa buat bangsa ini bertahan adalah covenant, ya, perjanjian antara Tuhan dengan bangsa ini. Tuhan dengan bangsa ini perjanjiannya adalah Tuhan itu setia. Bahkan dikatakan oleh Paulus, walaupun nanti kamu tidak setia, Tuhan tetap setia. Jadi covenant atau perjanjian itu artinya kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Kenapa orang Israel terbuang? Karena mereka tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap melihara perjanjian, bagiannya dia kerjakan. Setelah 70 tahun kembali lagi ke Israel. Nanti mereka berontak lagi, dibuang lagi, kembali lagi. Ya. Nah, implikasinya apa buat kita? Kita belajar dari Tuhan yang membuat orang pilihan Tuhan sustain, bertahan sampai akhir zaman adalah kesetiaannya Tuhan. Implikasinya apa? Nomor satu, apa yang membuat orang-orang yang saudara muridkan bisa bertahan, berhasil sampai akhir? Sama dengan Tuhan terhadap orang Israel, saudara perlu berlaku setia terhadap orang-orang yang saudara muridkan. Ya. Kadang-kadang saya dengar banyak kali kesaksian yang ngalami, kadang-kadang ini orang tidak berubah-ubah, orang apa namanya, maju mundur lagi, sampai kapan gitu? Kalau kita tanya Tuhan, Tuhan sampai kapan Tuhan setia pada umatnya? Sampai selama-lamanya. Ya, itu yang membuat bangsa Israel bisa bertahan. Tuhan tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Jadi buat kita pelajarannya adalah apa yang bisa menolong orang yang kita muridkan. Tidak semua orang yang kita muridkan itu semuanya star, smooth gitu, tidak ada halangan. Kadang yang kita muridkan ada masalah keuangan, masalah keluarga, masalah ini, masalah itu. Ya, apa yang buat mereka bisa bertahan sampai akhir, berhasil? Ya ketekunan kita, kesetiaan kita. Ya, kita terus mendampingi orang yang Tuhan percayakan pada kita. Itu pelajaran pertama dari Tuhan. Nomor dua, apa yang bisa membuat orang itu bertahan sampai akhir? Ya, entah itu saudara atau saudara orang yang sudah muridkan. Butuh apa dia? Selain kesetiaan saudara, nomor dua, mereka butuh apa supaya bisa bertahan sampai akhir, mengakhiri pertandingan dengan berhasil. Yang nomor dua adalah janji-janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan memberikan keberanian dan rasa aman. Janji akan pemulihan. Ya. Dikatakan di dalam 2 Tawarik 36 ayat 21, Yeremia 25:11, dikatakan
Kalian akan pergi, tapi ini 70 tahun lagi Tuhan akan mengampuni, akan membawa kalian pulang ke tanah perjanjian ini. Jadi ada janji. Pada saat mereka mulai putus asa, ya, pada saat mereka mulai capek di negara orang lain, jadi apa namanya orang jajahan, jadi kuli, jadi segala macam berat. Mereka ingat janji Tuhan ini. Tuhan akan bawa kita kembali. Nah, dalam hidup kita sama. Tantangan hidup banyak, kadang-kadang pengen menyerah, kadang-kadang pengen lepas. Tetapi janji Tuhan menolong kita untuk bertindak dengan berani, tidak menyerah. Ngambil keputusan yang berani berdasarkan firman Tuhan. Kalau ada pemimpin hamba Tuhan jatuh, bukan karena setannya hebat atau kuat, bukan. Karena banyak pemimpin lupa janji Tuhan. Jadi saudara dan saya, orang yang kita muridkan, perlu terus diingatkan tentang janji Tuhan, janji Tuhan. Janji Tuhan buat kita berani ngambil resiko untuk mencapai visi yang Tuhan berikan. Ya, juga memberikan rasa dengan janji Tuhan, walaupun sekitar kita bergolak semua, Tuhan beri damai di hati. Karena apa? Janji Tuhan. Merasa secure. Ada di sana sini, COVID lah, apalah, ada janji Tuhan. Kita merasa secure. Jadi pertama, kalau ingin melihat orang yang sudah muridkan, anak-anakmu, anak rohanimu, berhasil sampai akhir, setia. Ya, jangan menyerah. Kadang-kadang mereka menghadapi kesulitan macam-macam, jangan menyerah. Yang kedua, ingatkan janji Tuhan terus. Janji Tuhan memberikan keberanian dan memberikan rasa aman. Yang ketiga, purpose. Ya, life purpose. Jadi tujuan menolong orang untuk tahu arah hidupnya. Titik yang dituju itu di mana. Kalau orang ngerti tujuannya kemana, biasanya dia punya daya tahan yang lebih baik. Ya. Karena apa? Begitu dia melangkah menuju kepada visinya itu, dia mendapatkan fulfillment, mendapatkan arti dalam hidup ini. Hidupku berarti karena ada tujuannya. Bukan sekedar numpang lewat, ada tujuannya hidup ini. Jadi kita menolong orang yang kita bimbing, orang yang kita mentori, orang yang kita muridkan, anak-anak kita dengan ingatkan visinya, purpose hidupnya apa. Kalau kita melangkah ke arah itu, ya, 1, 2, 3, 4 langkah kita menemukan hidup kita ini berarti. Dan kalau hidup kita berarti, kita mendapatkan fulfillment, kebahagiaan batin. Ya. Yang keempat adalah soal potensi. Ya, jadi promise setelah covenant, promise, purpose, potensi. Ya, potensi itu apa? Potensi itu apa? Kemungkinan-kemungkinan yang bakal bisa terjadi. Di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 25 dikatakan tentang Yosia, tidak ada raja eh, seperti dia. Sebelumnya tidak pernah ada. Jadi Yosia melewati semua yang sebelum dia. Nah, siapapun bisa jadi seperti Yosia. Saudara pun mungkin suatu saat ya akan dikatakan tidak ada hamba Tuhan seperti orang ini, tidak ada artis seperti dia, tidak ada pemimpin seperti dia. Di dalam kita ada potensi yang tidak ada batasnya, yaitu Allah sendiri. Nah, kalau kita bimbing orang, muridkan orang, diingatkan potensinya, kamu bekerja sama dengan Roh Kudus, itu tidak ada batasnya. Kita bisa menjadi trendsetter, ya bukan ngikuti orang-orang lain, tapi kita menjadi trendsetter buat diikuti oleh orang-orang lain. Jadi kepala bukan ekor. Jadi yang pertama bukan yang terakhir. Itu potensi namanya. Jadi promise, purpose, potensi. Perlu membuat orang-orang yang kita muridkan, yang kita bimbing bisa bertahan sampai akhir. Jadi itu penting buat saudara sendiri dan penting buat orang-orang yang saudara pimpin termasuk anak-anak saudara. Supaya bisa bertahan seperti cara Tuhan menolong orang Israel bisa bertahan sampai hari ini.